Yusuf Hamka, Bapak Alun mundur dari Partai Golkar dan proses pilkada. Ini terjadi sesudah ramai di Jakarta, beliau akan dicalonkan sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur. Namun, tahu-tahu RK hadir dan hilang begitu saja karena koalisi Indonesia Maju Kim Plus mencalonkan Ridwan Kamil. Tetapi ada informasi, ini karena mengikuti Airlangga Hartarto. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini mundurnya Yusuf Hamka itu karena kerasnya politik atau memang peduli terhadap Airlangga? Atau menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pecinta masa depan negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Keras bermain politik itu. Sampai Yusuf Hamka, Bapak Alun menyatakan mundur. Tetapi apakah benar itu yang menjadi penyebab? Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas. Sebenarnya yang terjadi apa? Mundurnya Yusuf Hamka, Bapak Alun yang 1-2 bulan terakhir ini sungguh menjadi magnet bagi banyak orang karena beliau sang pengusaha sekilas ikhlas untuk membangun Jakarta, menyampaikan visi misi, tapi selanjutnya hilang begitu saja karena ada sebuah keinginan dari koalisi untuk menghadirkan Ridwan Kamil. Ayo kita baca di beberapa media. Pertama, kita baca di CNN. Yusuf Hamka, Bapak Alun untuk diri dari Partai Golkar dan Pilkada. Ini menjadi lecutan bagi kita bersama. Ngeri politik itu. Kalau di Tribun, Yusuf Hamka mundur dari Golkar lebih pantas dagang nasi kuning hingga mundur dari Pilkada. Yang memang beliau adalah seorang pengusaha yang selama ini memberikan tidak cukup bagi warga miskin, tapi siapapun yang ingin makan di tempatnya itu mendapatkan apresiasi, votingnya dan luar biasa. Kemudian di Kompas, susul Airlangga, Yusuf Hamka mundur dari Golkar. Dan yang lebih asik di Tempo, mundur dari Golkar, Yusuf Hamka bilang politik keras dan kasar. Kalian pilih mana? Oke, kita pilih yang Tempo dan nanti kita hubungkan dengan yang lainnya. Mundur dari Golkar, Yusuf Hamka bilang politik keras dan kasar. Tempo dari ke Jakarta, pebisnis Yusuf Hamka alias Babah Alun menyatakan dirinya akan berhenti berpolitik secara resmi usai mundur dari Partai Golkar hari ini. Pernyataan itu disampaikan usai melayangkan surat pengunduran diri menyusul Airlangga Hartarto yang mundur dari jabatan Ketua Umum Partai Golkar. Saya tidak akan mengikuti politik lagi. Saran keluarga saya mengundurkan diri dari politik. Wah, ini kurang sabar atau kita lanjutkan. Hamka mengungkap bahwa dirinya lebih memilih menjadi warga biasa ketimbang harus tetap bergelut di dunia politik. Keputusan itu dia ambil sebagai bentuk dukungan kepada Airlangga yang mundur lebih dahulu pada Sabtu lalu. Oh, saya mau menjadi warga biasa. Pria dengan julukan bos jalan tol itu berkomitmen untuk tetap berkiprah untuk masyarakat, terutama penanganan masalah sosial. Dia juga berjanji akan membantu pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur. Saya akan bantu negara. Lebih lanjut, Hamka menilai bahwa politik itu keras. Dia menganggap jalan hidup sebagai pekerja sosial lebih cocok untuk dirinya ketimbang menduduki jabatan politik. Berdasarkan pantauan Tempo, Yusuf Hamka tiba di DPP Partai Golkar jam 10 dan langsung menuju ke lantai atas gedung Golkar.
Dia turun ke lobi pada jam 10.45 usai menyerahkan surat pengunduran diri kepada staf sekjen Partai Golkar Lodewijk Friedrich Paulus. Pak Sekjen belum datang, lagi on the way. Dalam surat pengunduran diri yang diterima Tempo, Hamka memutuskan untuk keluar secara penuh dari Partai Golkar per 11 Agustus 2024. Salinan surat tanda terima kemudian juga telah diterima Hamka. Hamka meninggalkan kantor Golkar pada 10.50. Sepenuhnya saya tidak berpikir politik lagi oleh keluarga saya dan oleh guru-guru saya. Pecinta pasti menteri, tegakkan kebenaran lawan keadilan. Bagaimana rasanya kalau dikhianati atau dikibulin? Seperti Yusuf Hamka yang sudah digadang menjadi calon gubernur, semua media menyorot dan sudah menyampaikan visi misi terkait dengan bagaimana membangun DKI Jakarta. Tapi selanjutnya hilang begitu saja, tanpa angin, tanpa hujan, tanpa badai, hilang begitu saja. Karena ada keinginan koalisi yang selanjutnya keputusan DPP Partai Golkar hilang. Apakah ini adalah sebuah kesadaran atau ini adalah keterpaksaan? Menurut analisis saya, pertama, bahwa Yusuf Hamka Babah Alun pada kesempatan ini menurut saya belum menjadi seorang politisi yang cocok karena diuji begitu langsung goyah. Seharusnya malah dia hunting sampai akhir. Jadi yang namanya politik, kebijakan, kalau dalam bahasa yang sederhana itu adalah politik adalah instrumen untuk meraih kekuasaan. Maka seharusnya tidak berhenti begitu, tetapi langsung tetap berjuang untuk meraih. Tapi pada kesempatan ini Bapak Halut menyatakan mundur. Menurut saya memang ini adalah suasana yang perlu proses panjang Bapak Halut menjadi politisi. Jadi suasananya berbeda dengan suasana pengusaha. Ya selama ini memang Bapak Halus Yusuf Hamka bukan seorang politisi, tetapi beliau adalah seorang pengusaha. Jadi berbeda dinamika, gerakan, dan bagaimana ingin menampilkan sebuah gagasan, itu berbeda. Kemudian yang kedua, apakah yang dinyatakan bahwa politik itu kasar, itu adalah terjadi pada semua politik? Menurut saya, ya. Politik itu kasar. Apakah politik itu berbasis agama atau bukan? Nasionalis atau bukan? Kasar. Maksudnya kasar itu ada tergantung persepsi dari masing-masing. Kasar itu memang ya begitu, tetapi kalau orang terbiasa di dalam dunia politik, itu bukan kasar. Tapi orang yang pertama kali, sangat kasar sekali. Ketika sudah proses pencalonan, maksudnya sudah ada semacam sebuah keputusan ketua umum, kemudian begitu saja langsung diganti dengan keputusan yang lain, maka ini sangat kasar. Tetapi kalau seseorang sudah terbiasa dalam dunia politik dan dinamikanya bisa dinikmati, oh itu sesuatu. Jadi disinilah yang membedakan antara satu orang dengan orang lainnya. Jadi kasar itu kalau menurut saya memang Bapak Allah belum begitu sering mendapatkan proses dinamika yang ada di partai. Bahwa itulah dinamika partai. Sehingga kalau sudah terbiasa, ya biasa. Ya, itulah politik. Alat untuk meraih kekuasaan. Meskipun ketika diterjemahkan secara positif, ya kekuasaan itu kalau ingin menghadirkan kebaikan dalam sebuah negara, negeri, maksudnya ya lewat jalur politik. Jadi kalau ada penguasa yang tidak beres, maka jalur kekuasaan atau politik itu yang bagus untuk menggeser begitu saja. Meskipun pada kesempatan ini
pada contoh dan faktanya berbeda, tidak ada hubungannya dengan kekuasaan tersebut. Maksudnya tidak ada kekuasaan yang negatif, tetapi ini adalah proses dinamika yang terjadi. Kemudian yang ketiga, beliau memutuskan untuk kembali ke dunia usaha. Ya ini hak setiap orang. Tetapi bahwa permainan politik dan permainan pengusaha itu hampir sama. Sama-sama gamblingnya, tetapi berbeda kalau Yusuf Hamka Babah Alun menjual nasi kuning yang itu ada semacam subsidinya. Ada sebuah kebanggaan dari Babah Alun terkait dengan proses itu. Tapi kalau Babah Alun adalah seorang pengusaha, maksudnya makanan yang misalkan bersaing dengan tetangga atau warung tetangga atau restoran tetangga dengan menampilkan yang terbaik dan sangat mungkin pembeli itu adalah juga dinamis, maka kemudian akan merasakan suasana politik dengan suasana usaha itu mirip-mirip beda. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran lawan ketidakadilan. Seandainya apa yang terjadi di Babah Aul itu terjadi pada kalian, bagaimana sikap kalian? Apakah juga akan mundur atau akan tetap bertahan? Di dalam politik, yang tepat itu adalah bisa bertahan dalam suasana hantaman kanan, hantaman kiri. Tidak cukup hanya menghantam, tapi siap bertahan untuk mendapatkan serangan hantaman kanan, hantaman kiri. Kalau dia biasa survive, akan menjadi seorang politis yang hebat. Sehingga, kalau menurut saya, Bapak Harun adalah kurang jam terbang tinggi untuk politik. Adapun dia merasakan, ini bukan dunia saya, itu oke. Tapi kemudian kita kembalikan, bagaimana tentang Golkar yang terjadi perpindahan pilihan dari Bapak Aulun menjadi RK. Itulah dinamika di komunikasi partai politik yang ada, yang pada kesempatan ini menghadirkan seseorang yang unpredictable, RK, yang selama ini semua kenal beliau adalah gubernur di Jawa Barat, dan seandainya maju di Jawa Barat itu akan lebih mudah meraih kemenangan. Tetapi ada keinginan yang berbeda dari Gerindra sebagai yang terdepan dalam proses KIM. Ya, dia mempunyai kader yang dulu sebetulnya juga kader Golkar, sekarang menjadi ketua Gerindra. Pada kesempatan ini, dia yang menjadi target dari koalisi, di situ salah satunya Gerindra yang terdepan. Sehingga Ridwan Kamil yang secara survei itu mendapatkan suara yang signifikan di Jawa Barat, harus bergeser ke DKI Jakarta, meskipun dibandingkan dengan Ahok, jauh. Apalagi dibandingkan dengan Anies Baswedan, jauh. Hanya pada kesempatan ini semuanya sepertinya menghadang Anies Baswedan untuk supaya tidak terpilih. Kok terpilih? Supaya tidak menjadi bakal calon. Menjadi bakal calon saja dihadang, apalagi kemudian terpilih. Pecinta masa depan kita, tegakkan kebenaran lawan kejahatan. Apakah dunia politik di negeri ini seperti itu? Kapan terwujud proses kaderisasi politik? Salah satu fungsi partai politik menghadirkan kader-kader terbaik untuk memimpin negeri. Seandainya ada anak negeri yang baik dan dijegal, maka itu akan memberikan edukasi politik yang sangat tidak baik. Akan ditiru pada periode selanjutnya, kekuasaan itu adalah segala-galanya. Kita masih teringat dengan pepatah ya, pengetahuan bahwa raja hutan, penguasa hutan, siapapun akan diberi tunduk oleh sang raja hutan. Yang kuat semakin kuat, yang lemah semakin habis, akan dimakan oleh raja hutan semuanya. Mungkinkah politik kita itu terjadi? Wah, kok seperti menggurui. Semoga ini menjadi refleksi renungan kita bersama. Babah Harun, Yusuf Hamka mundur
menjadi sebuah lecutan, tamparan terhadap politis kita semuanya. Boleh bermain dinamika, tetapi semua berdasarkan kebutuhan dari sang pemilih. Bagaimana sebuah daerah bisa sejahtera, makmur, dan ada selalu kemajuan yang dihadirkan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.